Jadi monyol kapegah ike kemana gila tapi ke yang dampak susah. Oke Kak, Ya. terkait dengan tadi undang-undang perkawinan, oke lah, kan udah ketemu lah, solusinya ada. Tapi saya sampai hari ini tuh belum ketemu solusi terkait dengan anak perempuan remaja yang melakukan seks bebas. Ya, belum dapat. Ya kan, belum dapat solusi. Seberapa banyak kawan-kawan dari dinas ataupun dari LSM yang sudah banyak melakukan edukasi terkait dengan ini, tapi itu juga makin banyak dan makin marak. Ya. Apa yang harus dilakukan? Oke, tadi bicara keluarga, ada anak juga yang nggak pernah keluar rumah, tapi tiba-tiba hamil. Ya kan? Katakanlah tadi misalnya lingkungan keluarganya nggak memberikan edukasi, tapi itu juga terjadi. Kenapa bisa? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ini tadi? Kalau bicara edukasi, saya pikir semua sudah melakukan. Semua sudah melakukan. Apalagi, sementara hari ini adalah HP ini menjadi alat yang paling bahaya. Yang hari ini masih tersebar gitu. Mereka bisa menonton di sana, mendapatkan informasi terkait dengan seks itu melalui HP dan sebagainya. Nah, sementara kita sudah memberikan pengetahuan itu kepada mereka. Bagaimana mengatasi ini tadi? Kita bicara perempuan, pelindungan terhadap anak perempuan. Ya kan, yang oke lah yang lainnya lagi. Tiba-tiba kemudian beberapa waktu lalu kekerasan seksual terhadap anak di Aceh itu semakin meningkat. Pelakunya tidak lain adalah orang terdekat, ayahnya sendiri, bahkan sudah hamil berkali-kali. Ibunya di mana? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan dengan itu? Apa yang harus kita lakukan? Karena kenapa? Kak? Saya tahu sudah banyak yang sudah kita lakukan, sudah banyak. Tapi kasus ini terus meningkat. Kasusnya terus meningkat. Apakah perlu dilakukan misalnya resam yang menguatkan di kampungnya? Ya kan? Jika misalnya ada anak yang kedapatan misalnya seperti itu, kemudian ada aturan denda misalnya di kampung. Perlu nggak dilakukan misalnya memperketat dengan seperti itu? Jangan sampai kemudian nanti di saat desa melakukan ini ada undang-undang lain yang kemudian mengakibatkan nggak boleh. Bahkan sekarang undang-undang perlindungan anak juga dijadikan sebagai bahan mencari uang. Banyak orang terjebak dengan itu. Saya sedang menangani satu kasus di tempat dia tetangga. Anak ini sudah liar, sudah dibawa-bawa oleh angkot, udah kemana-mana. Sementara tetangganya hari ini hanya menolong dia, minta diantar, minta dijemput. Tiba-tiba kemudian dia disangkutkan dengan kasus pencabulan terhadap anak, padahal dia tidak pernah menyentuh. Dan sudah 90 hari ditahan. Ini karena kasus itu tadi. Undang-undang perlindungan anak dijadikan sebagai kasus untuk mencari uang. Mereka minta damai, pihak keluarga minta damai 60 juta, Kak. Makanya saya bilang fakta di lapangan nggak seperti dengan teori yang kita bicarakan. Seperti saya bilang tadi, saya belum ketemu solusi atau satu formula yang bagus untuk mengatasi terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan, bahkan terhadap anak. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di sekolah, yang terjadi di pesantren, itu juga makin marak hari ini. Tapi kemudian mereka hanya dijegal dengan hukum syariah, cambuk. Tidak dengan undang-undang perlindungan anak. Miris, Kak. Kita nggak pernah memperjuangkan ini. Untuk di Aceh sendiri, saya sebenarnya berharap undang-undang perlindungan anak itu harus diterapkan. Bukan dengan undang-undang syariah. Ya cambuk sekian kok, kabeh. Nggak ada dicambuk lagi. Nggak ada dicambuk lagi pun sekarang. Maka orang udah bebas melakukan perkosa anak. Ya kan? Kemudian dia sodomi anak orang sampai 15 orang. Kalau 15 orang kemudian cuma dicambuk 60 kali, orang sudah korban 15 orang, harusnya dikali lipat, satu orang misalnya 100 kali 15 orang anak, harusnya kayak gitu hukum. Ya. Ini enggak, makanya saya nggak setuju dengan pelaksanaan hukum syariah kalau untuk kekerasan seksual terhadap anak. Dia harus dijerat dengan undang-undang perlindungan anak.